secara tupoksi bukan dalam hal teknis, karena DPRD tupoksinya adalah pengawasan, budgeting, dan legislasi. Tapi beliau action langsung membawa cangkul melakukan aksi untuk mengurai air yang menggenang di jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sekarang kita sudah di Idul Fitri, di hari ketiga Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas sedikit hal yang menarik di momen lebaran ini, ketika ada anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap terjun langsung mengeksekusi persoalan di jalan. Ini tentunya menjadi menarik karena sebagai DPRD, selain ini adalah hari libur, beliau juga bukan tugasnya yang secara teknis terjun langsung. Nah, setelah saya telusuri, beliau bernama Haji Ahmad Muslihin. Beliau anggota DPRD beberapa periode, mungkin lebih dari 3 periode di DPRD Kabupaten Cilacap, dan selalu terpilih dan selalu menjadi pilihan rakyat. Dan memang ternyata beliau memiliki sisi lain yang kemudian menjadikan masyarakat selalu memilih beliau menjadi wakilnya di DPRD Kabupaten Cilacap. Hari ini saya melihat visual secara langsung ketika beliau secara tupoksi bukan dalam hal teknis, karena DPRD tupoksinya adalah pengawasan, budgeting, dan legislasi. Tapi beliau action langsung membawa cangkul melakukan aksi untuk mengurai air yang menggenang di jalanan. Itu kebetulan struktur jalannya adalah jalan aspal, dan jalan aspal itu lawannya atau kelemahannya adalah air. Ketika ada genangan air, kemudian ada penetrasi dengan kendaraan roda 2 atau roda 4, apalagi dengan tonase yang besar, maka dampaknya adalah kerusakan jalan akan semakin cepat. Nah, beliau sebenarnya sudah beberapa kali mengingatkan kepada masyarakat terdekat untuk bisa mengurai air yang menggenang di jalan, karena itu akan berdampak pada percepatan kerusakan jalan. Tapi beberapa hari sebelumnya sudah mengingatkan, sampai hari H+3 Lebaran situasi jalan yang menggenang masih tetap menggenang, apalagi di situasi yang mudah sekali hujan seperti sekarang ini. Dan yang menarik, beliau langsung turun tangan membawa cangkul. Beliau langsung turun tangan membawa cangkul dan mengeksekusi sendiri seperti di visual saya tayangkan ini, untuk mengurai air yang tergenang di air. Artinya kalau secara tupoksi, tugas pokok dan fungsi beliau sebagai anggota DPR itu bukan tugas beliau, bukan tanggung jawab beliau. Beliau punya tugas utama adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ini bisa jadi menjadi teladan baik untuk masyarakat, menjadi inspirasi untuk para pejabat, khususnya pejabat-pejabat eksekutif di semua daerah, bahwa pemeliharaan jalan itu penting, karena itu akan menjadikan infrastruktur kita lebih awet. Ketika infrastruktur kita awet, manfaat ke masyarakat akan semakin banyak dan akan semakin lama, sehingga kegiatan perekonomian masyarakat akan semakin baik. Karena anggaran pemeliharaan sebenarnya tidak besar, tapi dampaknya kalau tidak dilaksanakan dengan baik akan menjadi sangat besar. Artinya sebelum rusak semua, lebih baik diperbaiki atau dirawat hal-hal yang menjadi potensi mempercepat kerusakan jalan, dilakukan tindakan-tindakan segera. Contoh di jalan jalur nasional, itu langkah-langkah cepat dari pemerintah pusat ketika ada kerusakan jalan itu harus kita apresiasi. Nanti kita juga ada beberapa kegiatan yang saya bisa sampaikan, bahwa ketika ada lubang atau ada jalan rusak, ada jalan yang agak mengganggu pengguna jalan, kalau itu statusnya jalan nasional, ini ya sebelum kami lebih lanjut
perlu kami sampaikan bahwa saat ini ada beberapa status jalan. Ada jalan nasional, itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ada jalan provinsi, itu menjadi tanggung jawab daerah atau provinsi di masing-masing daerah. Ada jalan kabupaten dengan ukuran tertentu, menjadi tanggung jawab bupati. Kemudian ada jalan desa yang menjadi tanggung jawab kepala desa atau lurah. Nah, saya mau cerita ketika penanganan jalan nasional. Jalan nasional selalu cepat. Ketika ada informasi dari masyarakat ataupun dari pengawas PU itu sendiri, hari ini ada informasi jalan di situ ada lubang, di situ ada kerusakan jalan nasional yang saya lihat di wilayah Jawa Tengah, daerah Banyumas, daerah Cilacap dan Purbalingga, Banjarnegara sampai Tegal, lalu ada tindakan-tindakan cepat dari Kementerian PU. Nah, ini yang kemudian saya salut dengan teman-teman di Kementerian PU karena biaya untuk perbaikan dalam konteks pemeliharaan lebih hemat ketimbang sampai menunggu rusak parah atau rusak berat. Ini tentunya yang dilakukan oleh Bapak Haji Muhammad Muslihin dapat menjadi inspirasi awal di Kabupaten Cilacap dan di daerah-daerah lain di Indonesia untuk ada penanganan pemeliharaan yang maksimal sehingga masyarakat tidak dirugikan, masyarakat aktivitasnya tidak terganggu dan kegiatan perekonomian akan berjalan maksimal. Itu terkait dengan jalan yang airnya menggenang yang dilakukan oleh Bapak anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Tapi di sisi lain, himbauan dari Bapak Muslihin untuk masyarakat merasa memiliki infrastruktur itu juga penting. Ketika ada jalan yang rusak dan potensi genangan airnya banyak, bahu jalan kita bersihkan sehingga air tidak mengenang di badan jalan, dan itu akan menjaga keawetan mutu infrastruktur jalan kita, dan kita pun nanti akan menikmati. Semoga konten ini bermanfaat. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.